Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, dalam mata kuliah Spiritualitas 1 dengan judul materi yaitu ketundukan. Dalam Alkitab, ketundukan itu menjadi warna dalam kehidupan kekristenan, baik dalam pelayanan maupun kehidupan kita sehari-hari. Tunduk sama halnya dengan taat, dan tunduk juga sama halnya dengan sebuah sikap mental atau karakter diri seseorang. Ketundukan itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu loyalty, dengan pengertian yaitu tunduk kepada pemimpin atau tunduk kepada seseorang yang memiliki otoritas. Sedangkan sisi yang kedua yaitu obedience, dengan pengertian yaitu taat atau tunduk kepada aturan yang benar. Dalam kehidupan manusia, terlebih orang percaya, ketundukan haruslah menjadi bagian dalam diri seseorang. Contohnya taat kepada orang tua. Ketika kita taat kepada orang tua, itu sama halnya dengan kita taat kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua kita untuk mendidik dan membimbing kita. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang tua yaitu lewat berupa nasihat. Berbicara tentang ketundukan, sama halnya juga dengan kita tunduk kepada pemerintah, yaitu lewat peraturan perundang-undangan yang disusun dan diterapkan oleh pemerintah. Di dalam gereja pun kita perlu memiliki sikap ketundukan, yaitu tunduk pada ADART atau standar operasional yang telah diterapkan di dalam gereja atau sebuah pelayanan. Nah, berbicara mengenai ketundukan, kita perlu memiliki sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Karena ada kalanya orang tua, pemerintah, atau pendeta yang salah menggunakan otoritas yang daripada Tuhan. Di dalam Matius 23 ayat 2-3, firman Tuhan berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, di dalam ayat ini kita perlu belajar mengenai sikap untuk tidak tunduk pada teladan dari orang Farisi, tetapi tetap mengikuti setiap ajaran firman yang mereka sampaikan. Nah, tentunya sebagai manusia, kehidupan kita tidaklah sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Kata kurang memiliki dua pengertian. Yang pertama, kurang dalam hal manusiawi, yaitu manusia memiliki keterbatasan fisik, contohnya yaitu pelupa. Dan yang kedua, kurang dalam hal prinsip, di mana manusia sering melanggar firman atau melakukan dosa. Nah, Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam ayat ini kita akan melihat dua bentuk dosa. Dosa yang pertama yaitu dosa aktif, yaitu dosa yang melanggar setiap perkataan Tuhan, contohnya yaitu jangan berzina dan jangan mencuri dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua yaitu dosa pasif, yaitu dosa yang melanggar sesuatu yang disuruh oleh Tuhan. Misalnya Allah memerintahkan kita manusia untuk beribadah, tetapi kita tidak beribadah. Hal inilah yang dikenal dengan dosa pasif. Tindakan dosa tentunya kita ketahui, yaitu lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan. Lewat dosa pula kita akan tahu bahwa ada dosa posisi, yaitu dosa yang setuju terhadap tindakan atau perbuatan dosa. Contohnya lewat dukungan terhadap gender LGBT pada saat Piala Dunia yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, di mana ada beberapa polemik antar pesepak bola dan pemerintah setempat, di mana banyak pesepak bola yang ingin menggunakan ban kapten pelangi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap gender LGBT, yang notabene-nya pemain tersebut bukanlah anggota dari gender LGBT, tetapi ia setuju mendukung hal tersebut. Inilah yang disebut atau dikenal dengan dosa posisi. Tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus tetap tunduk terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah tugas video mengenai ketundukan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.